Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dihan Putri Pratiwi dari kelas Hukum Ekonomi Syariah D dengan NIM 102200073. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai aksiologis hukum Islam. Poin yang pertama yaitu pengertian aksiologis hukum Islam. Aksiologis berasal dari kata Yunani yaitu aksio yang berarti sesuai atau wajar, sedangkan logos yaitu ilmu yang berarti studi filosofis yang menyangkut teori umum tentang nilai atau studi tentang hakikat-hakikat nilai. Aksiologis adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai, pada umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Secara aksiologis hukum Islam sangat berperan untuk memberikan jalan hidup yang benar bagi umat manusia. Dengan adanya hukum, umat Islam dapat menjalankan kehidupannya dengan baik dan terarah. Arah dan tujuan hidup tersebut pada akhirnya akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua yaitu tujuan hukum Islam. Orang pertama yang berhasil menyusun teori tujuan hukum Islam dengan sistematis adalah Al-Ghazali. Al-Ghazali mengemukakan teorinya tentang maqasid syariah Islam. Istilah yang dikemukakannya menjadi terkenal dan dipergunakan untuk menunjuk apa yang sekarang dikenal sebagai tujuan hukum. Pada intinya, menurut Al-Ghazali, tujuan hukum dalam Islam adalah maslahah yang secara bahasa sama artinya dengan manfaat dan sering diberi pengertian sebagai kepentingan manusia. Selain itu, hukum Islam bertujuan menegakkan keadilan di kalangan masyarakat. Keadilan harus tegak mulai dari peradilan sampai pada muamalah atau hubungan antar manusia. Poin yang ketiga yaitu fungsi hukum Islam. Fungsi hukum Islam sebenarnya ada banyak, tetapi saya mengambil dari utamanya saja. Yang pertama, fungsi ibadah. Fungsi utama hukum Islam adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum Islam adalah ajaran Allah yang harus dipenuhi umat manusia, dan kepatuhannya merupakan ibadah yang sekaligus juga merupakan indikasi keimanan seseorang. Yang kedua, fungsi amar ma'ruf nahi mungkar. Hukum Islam mengatur kehidupan manusia sehingga dapat menjadi kontrol sosial. Yang ketiga, fungsi zawajir. Adanya sanksi hukum mencerminkan fungsi hukum Islam sebagai sarana pemaksa yang melindungi umat dari segala perbuatan yang membahayakan. Fungsi yang terakhir, fungsi ta'zim wa islah al-ummah, sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar interaksi sosial. Poin yang terakhir yaitu nilai-nilai hukum Islam. Nilai yang pertama, nilai keseimbangan. Keseimbangan hak rohani dan jasmani dalam diri manusia. Islam mengajarkan kita dalam memenuhi kebutuhan tubuh dan kebutuhan jiwa menempuh jalan wasatiyah. Hukum Islam menempatkan umatnya pada tempat yang terletak antara kepentingan keduniaan dan kepentingan keakhiratan. Yang kedua, nilai kemaslahatan. Tujuan hukum mewujudkan kemaslahatan dunia akhirat. Artinya, tujuan hukum Islam hanyalah mewujudkan kemaslahatan masyarakat baik di dunia maupun di akhirat, menolak kemudaratan dan kemafsadatan serta mewujudkan keadilan yang mutlak. Yang terakhir, nilai kemudahan. Hukum Islam itu mudah, jauh dari kesulitan dan kesempitan. Artinya, hukum Islam itu adalah hukum yang mudah dilaksanakan manusia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.